Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan ibu dosen yang saya hormati. Di tengah dunia yang berubah begitu cepat, di mana informasi tersedia dengan satu klik, teknologi berkembang dalam hitungan tahun, dan generasi muda dilahirkan dalam era digital. Kita harus berhenti sejenak dan bertanya, apa sebenarnya tujuan dari pendidikan? Apakah pendidikan hanya untuk mencetak lulusan dengan nilai tinggi? Ataukah pendidikan seharusnya membentuk manusia yang tidak hanya cerdas, tapi juga berakhlak, peduli, dan punya keberanian untuk memilih yang benar? Hari ini kita akan memasuki dunia yang sangat penting, tapi terkadang terlupakan. Apa itu filosofi pendidikan? Ya, filosofi pendidikan adalah dasar tersembunyi yang membentuk siapa kita sebagai guru, siswa, atau masyarakat yang ingin membangun masa depan. Kita akan pelajari bersama apa yang sebenarnya terjadi di balik setiap keputusan pendidikan. Bagaimana pandangan filosofis membentuk cara kita mengajar dan belajar. Dan yang paling penting, bagaimana kita bisa memastikan bahwa pendidikan benar-benar membentuk manusia, bukan hanya otak. Pendidikan yang terbaik bukan yang membuat orang tahu banyak, tapi yang membuat orang menjadi manusia yang lebih baik. Bayangkan sebuah kapal berlayar di lautan tanpa kompas. Meskipun sebenarnya mesinnya kencang dan bahan bakarnya melimpah, ia bisa saja terombang-ambing tanpa tujuan. Nah, pendidikan tanpa filosofi adalah kapal seperti itu. Filosofi pendidikan bukanlah hal yang abstrak. Ia adalah peta pikiran yang menjawab 3 pertanyaan mendasar. Untuk apa kita bersekolah? Siapa yang seharusnya menjadi pusat pendidikan? Guru, pelajar, atau sistem? Apa yang sebenarnya ingin kita bentuk dari seorang manusia? Ketika kita tidak punya jawaban atas pertanyaan ini, pendidikan bisa berubah menjadi mesin produksi lulusan yang punya nilai tinggi, tapi hatinya kering. Filosofi adalah jembatan antara materi dan moral, antara akademik dan kemanusiaan. Apa itu filosofi pendidikan? Filosofi pendidikan adalah sistem nilai yang tersembunyi di balik semua keputusan kependidikan. Ia muncul dalam bentuk kebijakan, metode mengajar, dan bahkan bagaimana guru memandang siswanya. Bayangkan ada 2 guru yang mengajar mata pelajaran yang sama. Satu guru hanya menekankan nilai ujian dan keterampilan teknis. Guru lain percaya bahwa anak belajar bukan hanya dengan otak, tetapi juga dengan hati dan perasaan. Keduanya berbeda karena filosofi yang mereka pegang. Filosofi pendidikan mencakup apa tujuan pendidikan? Hanya berprestasikah? Atau juga berakhlak? Bagaimana peran guru sebagai penghuni meja atau sebagai pembimbing jiwa? Bagaimana proses belajar berjalan secara pasif atau melalui diskusi dan eksplorasi? Dengan filosofi yang jelas, pendidikan menjadi sistem yang utuh, bukan sekedar kumpulan kegiatan harian. Landasan filosofi pendidikan dalam konteks Indonesia. Di Indonesia, kita tidak berdiri sendiri. Kita punya landasan filosofi yang kuat dan kaya.
yang telah dijelaskan dalam berbagai aturan dan dokumen negara. 4 pilar yang membentuk dasar filosofi pendidikan kita adalah: 1. Pancasila sebagai dasar moral bangsa. Pendidikan harus membentuk manusia yang adil, manusiawi, dan bertanggung jawab. 2. Konstitusi Republik Indonesia menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kemudian yang ketiga, kebudayaan Indonesia menjaga nilai-nilai lokal seperti gotong royong, sapaan, dan sikap hormat terhadap orang tua. Kemudian yang keempat, ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita tidak tertinggal tapi juga menggunakannya dengan bijak. Jadi, pendidikan di Indonesia itu bukan sekedar menyerap ilmu barat atau mengikuti tren global. Ia adalah proses membentuk manusia Indonesia yang unggul dalam akal, tetapi juga dalam hati. Konsep mendidik dari cerdas ke berakhlak. Di zaman yang serba cepat, kita sering mengukur keberhasilan hanya dari nilai ujian atau jumlah lulusan. Tapi pendidikan yang sejati itu bukan soal angka, tapi itu adalah soal perubahan. Konsep pendidik yang sehat adalah yang melihat siswa sebagai individu utuh, bukan sebagai mesin belajar. Guru bukan hanya orang yang menyampaikan materi saja, tapi orang tua kedua. Ya, jadi orang tua kedua, pemandu jiwanya, teman berdialog juga. Konsep ini mencakup 4 prinsip dasar. Ya. Mencakup 4 prinsip besar. Pertama, jika hanya otak dilatih, tapi hati dan karakter tidak diasah, maka pendidikan itu gagal. 2. Karakter sejak dini. Anak harus belajar jujur, saling menghargai, dan memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Yang ketiga, kreativitas dan humanisme. Dunia berubah begitu cepat. Butuh generasi yang bisa berpikir kreatif dan merasakan kemanusiaan. Kemudian yang keempat, inklusivitas. Semua anak, tak peduli latar belakangnya, punya hak untuk merasa diterima dan dihargai. Maka dari itu, guru yang hebat tidak hanya mengajar, tapi mencintai siswanya dengan tulus. Contoh filosofi pendidikan dunia. Di seluruh dunia banyak filosofi pendidik. Ya, jadi di seluruh dunia banyak filosofi pendidikan yang telah lahir dari pemikiran besar tokoh-tokoh hebat. Idealisme, ya, berpikir bahwa dunia yang sempurna bisa dibangun melalui pendidikan. Nilai dan kebenaran abadi harus diajarkan. Itu kata Plato dan Rousseau. Kemudian ada realisme. Ya, tokohnya siapa? Aristoteles. Belajar dari kenyataan. Pendidikan harus mengacu pada dunia nyata, bukan imajinasi. Kemudian yang selanjutnya, eksistensialisme. Ya. Tokoh kuncinya siapa? Sartre. Apa katanya? Setiap orang punya kebebasan dan tanggung jawab untuk menciptakan makna hidup sendiri. Pendidikan harus membantu mereka menemukannya. Yang keempat, pragmatisme. Kata John Dewey, belajar lewat bertanya dan menyentuh dunia nyata
Ya, jadi belajar lewat bertanya dan menyentuh dunia nyata. Anak belajar terbaik saat mereka melakukan, mengekspresikan, dan menyelesaikan masalah. Jadi belajarnya lewat bertanya dan menyentuh dunia nyata. Kita tidak harus mengadopsi satu filosofi saja, tapi dengan memahami berbagai pemikiran ini, kita bisa menggabungkan menjadi pendekatan yang lebih bijak dan manusiawi. Kita hidup di era di mana informasi ada di mana-mana. Anak-anak bisa tahu semua jenis fakta hanya dalam hitungan detik. Tapi satu hal yang justru sulit diukur, apa itu? Ya, nilai, empati, dan keberanian berbuat benar. Kita punya banyak anak yang bisa menjawab soal kimia, tapi belum tentu bisa membaca emosi temannya. Kita punya lulusan banyak yang cerdas, tapi belum tentu punya hati untuk melawan kezaliman. Filosofi pendidikan bukanlah sesuatu yang ketinggalan zaman. Justru, di tengah kekacauan informasi dan kebingungan nilai, filosofi justru menjadi penuntun. Ia memberi kita arah. Pendidikan bukan hanya untuk menunjukkan negara. Ingat, pendidikan bukan hanya untuk memajukan negara, tapi untuk menyelamatkan jiwa manusia. Oke. Pendidikan bukan hanya sekedar mengisi kepala dengan ilmu, tapi juga menyulap hati menjadi cahaya. Kita berdiri di ujung zaman yang penuh tantangan, perubahan iklim, ketimpangan, penyebaran informasi palsu, tapi kita juga punya harapan. Jadilah pendidik yang visioner, yang melihat potensi anak sebelum mereka sadar sendiri. Jadilah siswa yang kritis, yang bertanya kenapa, bukan hanya apa jawabannya. Jadilah generasi yang berpikir berjiwa dan berakhlak, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk masa depan, keberagaman, dan keadilan. Karena pada akhirnya, pendidikan yang terbaik bukan yang membuat orang cerdas, tapi yang membuat orang menjadi manusia yang lebih baik. Terima kasih, semoga presentasi ini menjadi awal dari perjalanan yang panjang. Perjalanan menuju pendidikan yang berakal, berbudi, dan penuh cinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.